saya bawa Anda untuk bisa melihat kabar mengenai Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta yang kembali meluncurkan awan panas sejauh 2 km ke arah barat daya. Hujan deras disertai angin kencang menyebabkan suatu pohon besar di kawasan. Dan untuk bisa mengetahui bagaimana kondisi korban terkini, baik yang mendapatkan perawatan di RSUD Dr. Sutomo maupun juga di Rumah Sakit Suwandi, rekan kami Sandi Irwanto bisa mengabarkan untuk Anda. Silakan Sandi. Baik, Viola. Baik, Sandi Irwanto. Nanti kami akan coba hubungi kembali karena sepertinya saya dan juga pemirsa tidak jelas untuk bisa mendengar suara Anda. Kami akan coba perbaiki komunikasi dengan rekan kami, Sandi Irwanto di Surabaya untuk bisa mengetahui bagaimana kondisi terkini dari para korban. Kami berupaya untuk bisa memperbaiki Sandi Irwanto. Kami akan coba panggil lagi. Sandi Irwanto? Ya, Baik. ya Mbak Putri. Tidak bisa mendengar keterangan yang Anda sampaikan karena ada kendala di masalah jaringan komunikasi. Silakan untuk bisa menyampaikan kembali dari operasi yang akan dilakukan besok. Sekali lagi terima kasih. Dan pemirsa, sesuai dengan janji kami tadi, kami akan tayangkan pantauan arus mudik dalam kabar mudik kali ini. Nah, ini tentunya kita akan melihat bagaimana arus balik saat ini di Cikampek bersama rekan kami Debbie Tobing dan Cirebon Hana Gabriela. Kita akan menuju ke Debbie Tobing terlebih dahulu di Cikampek. Silakan Debbie, laporan Anda. Pemirsa, ini sudah memasuki Rekayasa lalu lintas yang juga dilakukan dari jalur Cikampek. Debbie Tobing sudah mengabarkan pada Anda. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana saat ini di Cirebon. Ada Yohana Gabriela. Silakan Yohana. Ya, selamat malam Putri dan pemirsa. Sebelumnya kita juga mendengarkan laporan Debbie Tobing. Sumber, apalagi kalau kita sudah sempat kabarkan tadi ada 3 hari yang memang dinilai sebagai hari puncak arus balik, yaitu mulai Jumat, Sabtu, dan hari ini hari Minggu 8 Mei sebelum masyarakat kembali lagi kegiatan aktivitas normalnya pada hari Senin esok. Untuk bisa membahas mengenai hal ini sudah ada di samping saya Pak Darmaning Tias. Beliau merupakan pendamping dengan Bapak Budi Setiadi selaku Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Budi. Baik, Pak Budi bisa mendengar suara saya? Mohon maaf karena saya sepertinya ada kendala untuk bisa mendengar suara Pak Budi. Saya bisa mendengar. Baik, nah kami sudah bisa mendengar sekarang. Baik, Pak Budi, bagaimana mengevaluasi perjalanan masyarakat di arus balik ini yang sudah melewati 3 hari yang memang diprediksi ataupun dinilai sebagai puncak-puncaknya arus balik. Ada yang memberikan komentar bahwa pemerintah ini kemudian terlalu fokus untuk hanya mengatur jalur tol saja. Silakan ditanggapi, Pak. Saya kira sebagaimana yang data yang kita dapatkan. Arteri maupun juga lewat jalan tol. Tapi Pak, kalau kita lihat juga ke lapangan pada kenyataannya masih banyak ini masyarakat yang kemudian melakukan mudik ataupun juga balik menggunakan motor ini masih melewati jalur yang macet terutama di wilayah arteri. Banyak juga masyarakat yang mengeluh dan juga komplain mengenai hal ini, Pak. Pengaturan yang lebih detail lagi di kawasan jalur arteri seperti apa, Pak? Kalau untuk sepeda motor memang yang pertama di saat awal Pak Menteri Perhubungan sudah menekankan kepada kita. Sudah meluangkan waktunya untuk bisa memberikan tanggapan mengenai hal ini kepada kami. Selamat malam Pak, selamat bertugas kembali. Terima kasih. Baik, Pak Darmaning Tias, saya evaluasi mengenai angkutan mudik ini masyarakat. Indikatornya seperti apa sehingga mengatakan bahwa bisa dinilai berhasil angkutan selama masa mudik ini? Ya, jadi bahas lebih lanjut tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali. Sebelum kita lanjutkan perbincangan dengan Pak Darmaning Tias, kami akan terlebih dahulu mengajak Anda melihat bagaimana perkembangan kondisi situasi terkini di Garut dan juga di Indramayu. Di Garut ada rekan kami Taufik Hidayat, sementara nanti di Indramayu ada rekan kami Opi Riharjo. Kita akan mendengarkan terlebih dahulu rekan kami Taufik Hidayat yang berada di jalur selatan Garut. Silakan Taufik Hidayat, bagaimana laporan Anda kondisi arus lalu lintas di sana hingga saat ini? Baik Putri dan pemirsa. Taufik Hidayat, selamat bekerja kembali rekan-rekan. Dan berikutnya mungkin pas menutup ataupun juga menyimpan. karena tentu mereka ini kan bermobil semua. Iya, kebersihan dan juga menyiapkan kantong untuk bisa menyimpan sampah-sampah tersebut. Pak Darmaning Tias juga memberikan evaluasinya terhadap angkutan mudik di tahun ini. Dan perbincangan ini sekaligus juga menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, akhir pekan kami akan kembali esok 18.30 waktu Indonesia Barat. Saya Putri Viola pamit, selamat malam, sampai jumpa.